kerja di call center Oke. itu Audrey, itu HP itu dititipkan gitu. Oh, Nah, tidak itu boleh ya. handphone gitu ya? Iya, Oke. coba bayangkan itu kan, nggak boleh bawa handphone. Jadi selama dia bekerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu, nggak bisa lihat handphone. Nah, itu ya, karena dia Sebenarnya bagaimana sih kebahagiaan itu tercipta dalam dalam lingkungan yang mungkin penuh pressure gitu, yang penuh tantangan? Silakan Pak Arfan. Iya, jadi ya, topik kita pada pagi hari ini menarik sekali ya, mengenai happiness at work gitu. Bagaimana kita bisa bahagia di tempat kerja gitu ya. Karena tempat kerja itu penuh dengan pressure kan, Audrey ya. Penuh dengan pressure, penuh dengan tantangan ya, penuh dengan tuntutan gitu ya. Nah, itu yang harus kita jawab gitu. Jadi situasi kita hari ini bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah Anda bahagia di tempat kerja atau tidak gitu? Karena kalau kita tidak bahagia di tempat kerja, maka setiap hari kita akan menghadapi siksaan sebetulnya kan. Yes. Kita kan pasti akan menghadapi siksaan. Mungkin kita melihat tempat kerja itu seperti apa gitu. Nah, ini juga boleh kita tanyakan nih kepada smart listener nih. Ya. Anda melihat tempat kerja itu analoginya apa? Oke. Boleh nanti dijawab tuh ya Aha, melalui SMS atau ya, uh, ya. Atau live chat YouTube live kita chat gitu. boleh ya di YouTube ya. Karena ada orang yang melihat tempat kerja itu seperti penjara gitu, Ya. ya, di mana kita kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan gitu ya. Bahkan teman-teman yang bekerja di call center Oke. itu Audrey, itu HP itu dititipkan gitu. Oh, Nah, tidak itu boleh ya. handphone gitu ya? Iya, Oke. coba bayangkan itu kan, nggak boleh bawa handphone. Jadi selama dia bekerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu, nggak bisa lihat handphone. Nah, itu ya, karena dia itu akan sangat mengganggu pekerjaan gitu. Nah, bayangkan gitu ya, situasi kerja seringkali membuat kita pada akhirnya tersiksa, kemudian kita merasa tidak nyaman gitu. Tapi kita harus lawan ketidaknyamanan itu. Nah, ini kan sebuah pergolakan batin yang luar biasa gitu. Benar. Jadi saya ingin kita tanya sebetulnya ke smart listener, are you happy at work gitu? Oke. Bicara pergolakan batin, ini juga jadi challenge Audrey juga nih, Pak Arfan, di awal Oh tahun. ya. Biasa 2 tahun setengah gitu ya. Apa ya, menjadi anak malam gitu, siaran malam, dan akhirnya Ya, jadi 23 anak pagi. anak lagi yang mungkin, waduh, biasa kan belum bangun gitu ya, jam-jam Iya, segini tugas malam. Ini jadi tantangan tersendiri, tetapi jadi apa ya, satu sisi jadi koin gitu ya, Pak Arfan ya. Kadang di sisi sebaliknya jadi tantangan, sisi sebaliknya juga happy karena dapat pengalaman baru dan cerita-cerita baru gitu. Nah, ini ya. gimana kita bisa membalancekan hal ini gitu, Pak Arfan? Iya, jadi kita perlu melihat pekerjaan itu seperti apa gitu. Itu yang paling menentukan itu adalah bagaimana cara kita melihat pekerjaan gitu. Ya, kalau Audrey melihat pekerjaan itu sebagai apa? Sebagai sarana untuk apa? Untuk berkembang pastinya. Nah, itu beda berarti. Kalau Audrey melihat pekerjaan sebagai sarana untuk berkembang, berarti bekerja ini seperti apa analoginya? Apa ya, belajar mungkin Pak Arfan. Nah, iya kayak sekolahan, iya kan? Berarti kalau kalau bekerja ini seperti sebuah sekolah, berarti Audrey akan belajar banyak, Ya. banyak ilmu, mendapatkan banyak pengalaman, gitu kan? Berarti Audrey selalu happy kalau melihat pekerjaan sebagai tempat belajar, sebagai kampus, sebagai sekolah, gitu. Pasti akan selalu happy karena bedanya kita waktu sekolah sama kita bekerja adalah persamaannya sama-sama dapat ilmu, Oke. sama-sama dapat pengalaman. Perbedaannya waktu sekolah dulu kita bayar, Mhm. Kalau sekarang kita dibayar. oke. Nah, berarti kalau begitu cara melihatnya, kita akan bahagia. Jadi sebetulnya bagaimana kita menyikapi tantangan, kesulitan dan sebagainya itu tergantung cara kita melihatnya. Kalau tadi saya melihat ini sebagai sekolah, tempat belajar, sebagai kampus, Yes. pasti bahagia. Hmm. Pasti bahagia selama kita bisa mempertahankan cara pandang seperti itu gitu. Ya. Karena kita banyak dapat hal yang baru yang namanya di kampus, yang namanya di sekolah itu. Bedanya dulu kita bayar, sekarang kita dibayar. Pasti lebih happy kan? Oke. Aha, Dan aha.
Dulu juga yang namanya sekolah ada tantangan nggak? Wah, pasti ada dong, Pak Ada Arfan. stresnya nggak? Pasti. Ada kesulitan nggak? Iya kan sama kan? Sama-sama ada tantangan, sama-sama ada kesulitan, sama-sama ada stres. Tetapi itulah yang diperlukan supaya kita naik kelas gitu. Mhm. Karena setiap orang mau naik kelas itu pasti ada ujian. Oke. Dan yang namanya ujian itu sesuatu yang tidak mudah, gitu kan? Nah itu. Jadi sama-sama berat, tapi bedanya kalau dulu kita bayar, sekarang dibayar. Jadi happy. Tapi saya yakin ada banyak orang yang tidak melihat pekerjaan seperti itu, Oke. Audrey. Ya.